Oke, langsung aja kita mulai tutorial konfigurasi Mikrotik sebagai hotspot server ya. Sebelum kita melakukan konfigurasi Mikrotik, pastinya jangan lupa buat tentukan dulu topologinya seperti apa begitu ya. Nah, misalkan ini kita sudah punya sumber internet ini ya. Di sini biasanya kalau router IndiHome, modem IndiHome biasanya adalah mereknya Huawei. Bisa dari Bisnet, bisa dari Excel Home atau apa aja yang jelas kamu sudah punya sumber internet, gitu ya. Setelah itu pastikan punya Mikrotik karena untuk servernya ini nanti kita butuh kita taruh ya, kita letakkan di Mikrotik. Nah, ini dia. Ini hub light atau HB941 kebetulan yang saya pakai saat ini. Selanjutnya adalah access point. Ini adalah untuk menyebarkan ke klien ya. Jadi bisa pakai access point apa aja atau mungkin wireless langsung dari uplight juga bisa kalau misalkan kita belum punya access point. Oke. Nah, setelah kita punya perangkatnya, maka kita mengatur atau mendesain topologinya. Yang pertama yang harus kamu tahu adalah IP dari ISP ya, IP gateway dari ISP. Misalkan IP yang diberikan ISP saya dapat IP dengan segmen seperti ini 100.100.100.1 ini beda-beda setiap jaringan. Jadi mungkin di modem kamu 192.168.100.1 atau 192.168.1.1, terserah, yang jelas kita tahu segmennya adalah segmen IP-nya adalah ini. Maka untuk kita kasih ke Mikrotik ya, kita akan mendapatkan DHCP dari IP gateway ISP. Nah, di sini saya rencananya menggunakan IP DHCP dari ISP. Kalau gateway-nya adalah 100.1, kita kasih saja untuk Mikrotiknya nanti adalah 100.10 begitu ya. Jadi ini bebas aja, mungkin selama IP-nya nggak konflik dengan yang sudah dipakai bisa dipakai, atau mungkin kita biarkan dia jadi DHCP klien ya. Tapi untuk saat ini kita bikin IP static dari DHCP ISP. Kemudian nanti kita akan bridge ya. Untuk ketiga port ini kita akan bridge untuk kita salurkan ke access point. Kenapa kita bridge? Karena biar lebih mudah aja, nggak harus mengkonfigurasi satu persatu dari port-portnya ya, untuk kita sambung ke komputer atau ke switch ya. Jadi dari sini nanti kita akan berikan IP pool, kita akan berikan DHCP, kita jadikan DHCP server untuk Mikrotiknya ya, dan kita sebar ke access point. Nah, IP yang kita berikan di sini rencana saya akan membuat gitu ya. Untuk IP bridge LAN-nya ini adalah 10.10.10.0/24. Ini artinya nanti yang akan diterima di access point ini adalah IP-nya adalah 10.10.10.2 sampai 10.10.10.254, atau mungkin kita batasi 200 atau 100, terserah ya. Yang penting nanti maksimalnya adalah untuk range IP-nya di /24 adalah 254. Oke. Setelah kita tahu topologinya seperti ini, langsung saja kita buka Winbox-nya. Nah, ini pasti kita harus punya Winbox, karena kalau enggak ya nanti kita nggak bisa men-setting atau mengkonfigurasi dari Mikrotik yang kita punya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu di sini Winbox yang saya punya sudah ada settingannya. Kita masuk dulu, nanti kita akan, jadi kalau nggak bisa dari IP, dari MAC address ya, kita akan reset awal gitu ya. Jadi kita butuh untuk mereset awal karena nanti biar tidak ada pengaturan atau konfigurasi yang tumpang tindih. Pastikan kita reset dulu. Di sini kita klik sistem ya, sistem, reset configuration ya, klik no default configuration sama do not backup ya. Kita pastikan untuk kita reset.
dan kita tunggu sampai mikrotik ini reboot ya. Dia akan mereboot, di disconnect, dan oke. Ya, jaringan saya juga sudah disconnect. Sambil kita tunggu, nanti akan muncul di sini MAC address-nya ya, karena setelah kita reset itu konfigurasinya semuanya hilang, termasuk IP address dan juga passwordnya. Oke, sambil kita menunggu, kita cek lagi untuk konfigurasi untuk topologi yang tadi sudah kita buat. Untuk IP gateway-nya ini, untuk IP ke mikrotiknya ini, dan untuk ke WAN atau LAN-nya kita nanti berikan IP itu ya, ini dan itu. Oke. Oke, nah ini dia sudah keluar, sudah reboot ya, sudah boot up lagi. Nah, setelah kita reset ulang, IP address ini akan menjadi 00 dan kita nggak bisa lagi login lewat IP address karena dia nggak punya IP address ya. Jadi kita login lewat MAC address. Nah, untuk loginnya admin, passwordnya kosong, kita connect, yes. Nah, ini dia, kita punya mikrotik dengan konfigurasi yang masih perawan ini. Masih bersih, tidak ada settingan apapun di sini. Oke, interface-nya juga. Nah, kita cek dulu, ini kita punya 4 port ya. Power line juga nih kalau dipakai. Power line-nya fungsinya untuk koneksi jaringan lewat power ya, lewat listrik. Jadi kalau untuk mikrotik yang terbaru itu bisa, atau yang dia punya adapter yang jacknya itu micro USB ya. Ini jadi nanti ada power line-nya, bisa dikonekkan ke listrik di rumah kamu. Tapi itu nanti kita bahas lain waktu. Nah, ada juga interface dari wireless LAN di sini. Kita matikan dulu, kita ini disable ya, jadi kita nggak pakai dulu. Kita pakai nanti ether 1, 2, 3, 4. Dan yang menancap di port mikrotik saya adalah ether 1 ini nanti terhubung ke internet ya, sebagai WAN, sebagai gateway-nya. Ether 2, 3, 4 nanti kita buat bridge untuk kita salurkan menjadi LAN atau DHCP servernya untuk ke klien. Nah, pertama yang paling penting untuk kita lakukan adalah jangan lupa untuk mengganti password ya, karena nanti sebelum kita konekkan ke internet, kita ganti passwordnya dulu, karena semua orang tahu kalau passwordnya, loginnya admin, passwordnya mikrotik adalah kosong. Jadi nanti kalau connect internet sangat rawan untuk di otak-atik orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Oke, kita langsung ganti password tadi ya, setting. Di menu setting password, old passwordnya kosong, new passwordnya diisi terserah ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita ganti, kita close, buka winbox baru. Ini di close. Kita tes passwordnya apakah berfungsi. Klik di MAC address, password yang kita sudah rubah dimasukkan dan ternyata oke, berfungsi. Yang kedua, selanjutnya kita rubah identitinya, identity, karena biasanya kalau kita konfigurasi banyak mikrotik di jaringan kita akan bingung ini mikrotik yang mana. Jadi kita bisa memberikan identity ya, karena ini yang digunakan adalah RB941 atau hub light. Jadi saya kasih nama hub, atau nama kamu juga boleh, nama apa aja bebas, yang penting kita tahu kalau ini adalah yang kita konfigurasi dalam mikrotik yang ini atau yang itu gitu ya. Dia di sini terlihat identitinya ya, seperti yang kita buat tadi hub. Nah, setelah identity kita buat, selanjutnya apa? Kita buat bridge terlebih dahulu ya.
bridge ini kita buat 2 buah. Jadi satunya nanti buat one ya, buat port one kita masukkan di bridge aja biar lebih aman, karena nanti suatu ketika kalau misalkan kita buat lagi one menggunakan port yang lain atau menggunakan wireless gitu ya, tinggal dimasukkan aja di port bridge one nanti ya. Kita buat 2 buah bridge terlebih dahulu. Kita kasih nama ya. Nah, ini bridge one, apply. Satunya lagi kita bikin bridge untuk LAN-nya. Oke, setelah seperti ini kita harus masukkan dulu port mana saja yang masuk ke bridge one, mana yang masuk ke bridge LAN gitu ya. Cara masukinnya gampang, tinggal ketik klik aja menu bagian tab bagian port, tambah. Setelah ditambah kita pilih untuk bridge one, ini kita pilih untuk ether 1 ya, sementara 1 dulu kita masukkan, kita apply. Nanti kalau dibutuhkan misalkan suatu ketika kita ganti sumber internetnya, misalkan ethernet di ether 1 ini rusak, jadi bisa kita ganti menggunakan wireless misalnya ya, untuk jadi station. Caranya tinggal tambahkan lagi untuk untuk bridge-nya one, untuk interface-nya WLAN 1. Tapi untuk kali ini sementara kita buat port yang kita masukkan di bridge one ini untuk ether 1 dulu. Lanjut kita masukkan juga sebagai LAN atau DHCP server dari MikroTik, yaitu bridge LAN-nya yang kita masukkan adalah port 2, apply. Ini kita copy, kita masukkan untuk edge ya, dia disconnect dulu. Kita reconnect aja, nggak usah panik. Oke, kita copy tadi ya. Sekarang kita ganti di ether 3 untuk bridge LAN-nya, kita copy lagi. Sekarang kita ganti di ether 4. Oke, jadi ini sama ya. Nah, untuk bridge untuk WAN kita punya ether 1, untuk bridge untuk LAN kita punya ether 2, 3, dan 4 sesuai nanti yang kita akan buat seperti topologi ini. Jadi untuk 2, 3, 4 ini kita bridge menggunakan konfigurasi yang sama. Oke. Setelah itu teman-teman, waktunya untuk mengkoneksikan MikroTik ini ke modem. Nah, caranya adalah kita kasihkan dulu IP address satu segmen dengan modem. Kalau kita lihat tadi topologinya adalah kita berikan IP addressnya 100.100.100.10, kita copy ya, kita paste di sini /24. Nah, jangan lupa interface-nya ini adalah untuk bridge one ya, karena ini adalah gateway-nya yang connect ke internet ya, ether 1 atau di bridge one tadi. Jangan di klik di ether 1 karena ether 1 sudah menjadi anggota dari one bridge ya, jadi kita pilih di bridge one. Jadi ibaratnya di kepalanya adalah si bridge one sekarang. Kita apply. Oke, setelah seperti itu kita cek dulu apakah MikroTik ini sudah connect ke modem. Kita ping IP modem 100.100.100.1 ini IP modemnya ya. Oke, sudah mendapatkan balasan dari IP modem, berarti MikroTik ini sudah terhubung ke modem. Nah, apakah sudah terhubung ke internet juga? Coba kita cek, misalkan google.com. Nah, kalau ada peringatan seperti ini berarti dia belum connect ke internet ya. Jadi MikroTik ini belum terkoneksi ke internet. Karena apa? Kita belum memasukkan, kita harus memasukkan dulu DNS. Nah, DNS ini adalah jalur yang kita gunakan untuk terhubung gitu, menghubungkan diri dengan internet. Jadi kita bisa masukkan DNS Google aja lah biar gampang gitu ya.
bisa ditambahkan DNS 111001 ya. Kalau nggak dipakai ini, cuman 2 di atasnya ini juga nggak apa-apa. Jadi misalkan kita cuman pakai DNS Google sudah cukup. Terus kita langsung ke bawahnya, ini ada allow remote request, ini kita centang, jangan lupa dicentang karena ini akan memberikan jalan ya untuk nanti LAN-nya itu terhubung ke internet juga. Jadi dia kalau misalkan ada request ke internet, allow ini artinya dia memberikan izin ya untuk di connect ke internet untuk klien atau untuk LAN-nya. Oke, kita apply sekarang. Nah, kita cek apakah sekarang sudah connect ke internet. Oke, masih belum karena kita belum set roots-nya. Nah, roots ini adalah berfungsi untuk mengarahkan traffic ke modem ya, ke modem. Jadi nanti root ini fungsinya untuk routing koneksi yang diarahkan ke modem, apakah dialihkan internet atau tidak. Nah, kalau iya berarti kita isikan gateway-nya ya, bukan di DST address, gateway dari modem. Nah, oke. Ini sesuai dengan gateway dari modem tadi. Setelah itu kita apply saja, cuman ini aja gateway-nya yang diisi. Apply. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba ping lagi ke internet, youtube.com. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan balasan ya dari internet, dari youtube.com. Nah, itu artinya router ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana si router ini bisa memberikan internet ke klien. Karena apa? Karena kalau kita browsing saat ini dia belum bisa terkoneksi dengan internet ya, karena kita belum ada IP ini. Jadi kita buat dulu IP address untuk LAN-nya ya. Jadi topologinya kita kembali lagi, di sini kita punya IP seperti ini, kita masukkan di address list terlebih dahulu ya. Nah, interface-nya jangan lupa kita arahkan di LAN. Jadi di bridge yang sudah kita buat tadi, bridge LAN, kita apply. Nah, lalu apakah ini sudah terhubung ke internet? Belum pasti ya, karena kita perlu memberikan membuat NAT, firewall NAT, agar si klien ini belum, nanti dulu kita buat dulu DHCP server. Fungsinya adalah untuk membagikan, untuk menjadi server IP untuk dibagikan ke klien. Nanti biar komputer yang terhubung ke jaringan atau access point ini yang terhubung ke MikroTik ini bisa otomatis mendapatkan IP. Jadi kita setting di DHCP server ya. Klik IP DHCP server, bisa tambahkan secara manual di sini, tapi saya lebih suka biar lebih cepat langsung klik aja di DHCP setup. Arahkan untuk interface-nya adalah bridge LAN, klik next ya, betul IP-nya betul, next lagi, pokoknya next aja. Nah, ini adalah address yang diberikan ya. Kok ada 2 ya? Oke. Satu aja deh ya. Nah, oh begitu, bentar, ini salah nih. Jadi sebagai gateway DHCP server dia harus dijadikan gateway-nya ya. Jadi 10.10.1 untuk LAN-nya. Nah, setelah itu kita buat IP DHCP server untuk LAN-nya. Klik IP DHCP server, terus DHCP setup. Jangan lupa interface-nya adalah bridge untuk LAN, next.
next lagi, next ya. Ini untuk address yang akan diberikan ke klien dari mulai 10.10.2 sampai 10.10.10.254, atau kalau mau dibatasi misalkan yang mau terkoneksi untuk cuman 100 orang gitu, bisa diganti 100 atau maksimumnya 254 gitu ya. Nah, jadi tinggal klik. Untuk DNS servernya tadi sudah terisi juga ya. Oke. Nah, sudah jadi DHCP nya. Ini bisa dinamain juga kalau misalkan pengen dikasih nama, ini adalah DHCP untuk LAN gitu ya, LAN bridge. Oke. Dan untuk IP poolnya, karena ini automatic, tadi sudah diberikan IP pool juga, jadi klik IP terus pool. Nah, kalau mau namanya seperti ini nggak apa-apa, kalau saya lebih suka saya ganti biar nggak bingung ya. IP pool untuk LAN. Oke, IP pool ini fungsinya adalah untuk IP yang dibagikan ya, IP range tadi ya, yang dibagikan dari 10.10.2 sampai 10.10.10.254. Oke. Kalau enggak namanya sama aja deh. Pool untuk LAN bridge. Bridge LAN ya. Jadi biar nanti kita tahu untuk range IP-nya kalau misalkan ada server hotspot yang lain. Oke. Setelah seperti ini, kita cek apakah sudah terkoneksi ke internet. Pastinya belum, karena kita harus membuat NAT terlebih dahulu ya, agar si klien atau agar si access point ini bisa memberikan internet ke klien. Caranya gampang. Untuk membuat NAT ini adalah IP ya, firewall ya, bukan firewall. Di sini ada banyak menu, pilih saja menu atau tab NAT, klik tambah ya, klik general, src NAT ya, terus kita menuju ke out interface ya. Out interface ini adalah traffic internet menuju ke interface yang mana. Tadi untuk internet kita arahkan ke bridge 1 ya, jadi kita pilih untuk bridge 1. Out interface ini adalah yang menuju ke internet atau WAN. Selanjutnya setelah general kita klik action, kita pilih masquerade ya, terus apply, udah gitu aja. Jadi general tadi kita pilih bridge 1, out interface nya, actionnya masquerade ya, seperti itu. Sebentar lagi laptop udah connect. Nah, ini malah udah connect. Nah, oke. Nah, ini dia. Jadi laptop udah mendapatkan IP address dari Mikrotik dan juga sudah mendapatkan akses internet dari Mikrotik. Kita cek berapa IP yang saya dapatkan dari Mikrotik. Nah, kita cek ini tadi ke ini ya, Ethernet. Nah, IP-nya persis sesuai dengan yang kita, segmennya sesuai dengan yang kita kasih tadi, gateway-nya 10.10.0.1. Untuk laptopnya mendapatkan IP 10.10.10.254 ya. Biasanya Mikrotik ini kalau ngasih IP itu dari paling belakang baru ke depan, jadi bukan 2, bukan 3, tapi langsung dari bawah ya, 254. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah Mikrotik ini sudah terhubung ke internet. Begitu juga laptop juga sudah terhubung ke internet. Jadi kita bisa cek. Oke. YouTube sudah bisa. Terus misalkan kita tes speed, untuk cek di tes speed juga sudah bisa. Atau paling gampang adalah kita tes di
ini ya, terminal di laptop. Kita buka run. Kita coba ping youtube.com. Oke, sudah mendapatkan replay dari YouTube. Ya, artinya laptop ini sudah benar-benar terkoneksi ke internet ya. Jadi oke, kita sudah berhasil mengkoneksikan mikrotik ini ke internet ya. Kita coba tes speed. Cukup lambat memang karena ya koneksi yang saya pakai ini sudah saya bagi-bagi. Jadi yang jelas untuk tutorial ini kita sudah berhasil untuk menghubungkan mikrotik ini ke internet begitu ya. Oke, ini sepertinya 1:1 nih speednya. Kita coba pakai server yang lain. Wow, pingnya gede banget. Kalau kita coba untuk putar YouTube, agak lumayan sebenarnya. Kita coba lihat di Full HD ya. Oke, menurut saya yang agak lambat ya. Oke, setelah connect di internet, selanjutnya kita balik lagi buat mengkonfigurasi adalah untuk jam ya. Biarpun ini sudah cocok karena dia sudah connect ke internet, tapi kita perlu untuk hotspot server ini, kita perlu untuk memastikan bahwa jam ini cocok terus. Kalau nggak cocok nanti untuk time limit dan juga untuk limitasinya nanti bermasalah di kemudian hari. Soalnya kalau dia bisa limitnya bisa, time limitnya mungkin bisa berubah atau mungkin bisa kembali balik kosong-kosong lagi kalau mikrotik suatu saat di restart. Nah, kita pastikan dulu untuk jamnya selalu cocok terus. Jadi kita klik sistem, terus SNTP client ya, kita enable dulu dan masukkan primary NTP servernya 0.id Indonesia.pool.ntp.org. Oke, yang di bawahnya kita kasih 1 ya, jadi bukan 0.1.id.pool.ntp.org. Kita apply, klik yes, dia udah jalan. Aku diem aja. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita rubah di clock untuk mikrotiknya, clocknya ini, clock atau jamnya, jam di mikrotik, karena kita buat manual tadi. Ini time zone auto detectnya di uncheck ya, karena kita pilih untuk selalu dia mengarah ke Asia Jakarta ya. Jadi kita apply ya, kita oke. Nah, ini jamnya bakal cocok terus. Misalkan nanti suatu saat restart dia akan, begitu connect ke internet, dia akan langsung mengecek regionalnya ya, Asia Jakarta. Nah, selanjutnya kita akan membuat hotspot servernya ya. Caranya gampang sekali, tinggal klik IP hotspot. Nah, di sini banyak tab ya, banyak menu di sini. Oke, yang perlu kita buat terlebih dahulu adalah server, tapi sebelumnya kita buat profile dari servernya ini dulu ya. Pertama kita buat profilnya, misalkan
profile server 1 gitu ya. Untuk address dari hotspotnya nanti adalah gateway dari LAN bridge nya 10.10.10.1, artinya yang mengakses IP ini nanti bakal diarahkan ke login hotspot ya, atau di alamat DNS name. Nah, DNS name ini alamat untuk mengakses hotspot address, atau bisa menggunakan DNS name, misalkan adalah hotspot fashotspot.net misalnya. Terserah ini mau dibuat seperti apa, fashotspot.net. Nah, untuk HTML directory-nya ini adalah login page ya. Kita pakai yang standar dulu, bawaan Mikrotik. Jadi biarkan ini default ya, untuk HTML directory hotspot, atau kita bisa tambah login page nanti di file ya. Jadi filenya di sini hotspot ini. Nanti tinggal misalkan punya login page yang lain, bisa ditaruh aja di sini ya. Diseret gitu, terus diupload, ditaruh di sini, dimasukkan ke sini, terus nanti bisa pilih di sini. Berhubung ini saya punya default, kita pilih default aja buat contoh. Jadi IP server hotspot addressnya tadi IP gateway dari LAN ya, di HCP servernya, yang nanti juga bisa diakses menggunakan alamat DNS name ini. Nah, selanjutnya kita atur juga untuk loginnya. Seperti apa nanti yang login, apakah dia menggunakan cookie atau trial dan seterusnya. Nah, cookie lebih baik jangan dicentang ya. Trial ini saya juga lebih baik dicentang, karena mungkin untuk memancing orang mau mencoba-coba internet, apakah internet kita itu jaringan cepat atau tidak. Nah, kita berikan misalkan di sini trial uptime limit, kita kasih misalkan cuman 5 menit aja, atau bisa juga trialnya 10 menit gitu ya. Oke, HTTP oke, make cookie juga oke ya. Oke, semuanya udah. Kalau misalnya pengen loginnya menggunakan MAC address juga bisa, kita klik aja MAC address di sini nanti ya. Bisa digunakan MAC sebagai username atau MAC sebagai username dan password. Kalau MAC as username aja nih berarti ada password yang lain, tapi saya lebih suka MAC as username and password. Jadi tinggal kalau misalkan nanti ada yang kita mau masukkan username-nya menggunakan MAC address, tinggal ditulis aja MAC address-nya gitu ya. Kita apply, dan biasanya belum, nanti ya kita buat servernya dulu. Nah, tadi server dari profilnya sudah jadi, sekarang kita buat servernya. Oke, kita arahkan untuk interface dari server hotspot ini adalah LAN ya, bridge LAN, dan address poolnya tadi seperti yang kita buat dari bridge LAN juga. Profilnya, nah ini profilnya adalah profil yang kita buat tadi, profil server 1 ya, kemudian klik apply. Oke, sudah kita buat server hotspot. Nah, sekarang kita bikin user. Sebelumnya juga kita harus bikin profil dari usernya ini mau diperlakukan seperti apa ya. Misalnya adalah user profil 1, address poolnya kita berikan yang dari LAN, session timeout boleh dikasih boleh enggak ya, idle timeout silakan dikasih atau tidak. Oke, saya lebih suka ini aja deh, standar gitu ya, default, dan kita langsung apply saja ya. Nah, yang di sini yang perlu diperhatikan juga, share user ini apakah untuk server untuk profile ini bisa digunakan hanya satu orang saja, atau satu user nanti bisa digunakan untuk beberapa alat atau beberapa device untuk login. Nah, misalkan ini kita buat satu aja dulu ya. Nah, rate limitnya kita bisa batasin ya. RX ini adalah upload ya, dan TX adalah download.
Jadi misalkan bisa dibatasin 1 M, 5 M seperti ini. Nah, untuk profil user 1 ini terbatas 1 MB upload dan 5 MB download. Kalau sudah seperti ini, untuk queue biarin aja ya, terus kita apply, oke. Nah seperti ini, dan selanjutnya baru kita bisa membuat user ini ada general, limit, dan static. Kita ke tab general dulu. Servernya tadi seperti yang kita buat ya, adalah server di sini, server 1. Sekarang kita buat usernya. Misalkan namanya adalah siapa ya, admin gitu ya. Passwordnya boleh sama, boleh beda, terserah. Kalau kita pengen lihat password ini, kita bisa klik setting, hide passwordnya yang dicentang biar kelihatan ya. Terus address ini boleh dikasih IP address khusus, misalkan untuk laptop ini saja. Misalkan saya berikan IP di laptop ini adalah tadi 254 ya. Oke. Boleh diisi atau boleh kosongin, jadi nanti dia otomatis mendapatkan IP dari DHCP server dari Mikrotik ya. MAC address oke. Nah profilnya ini, jadi yang perlu diperhatikan adalah server name, password, sama profilnya. Kita pilih profilnya karena tadi kita barusan membuat satu profil untuk admin ya, atau user profilnya tadi baru satu. Kita pilih user profil yang barusan kita buat ya. Kemudian limits di sini adalah untuk menentukan kuota. Karena kita tidak memakai kuota, kita hanya misalkan memakai waktu ya. Jadi kita gunakan limitnya hanya di waktu. Misalkan kita batasin 1 hari, berarti klik aja 1D begini ya. Kalau jam nanti tinggal misalkan 1 jam, bisa aja di sini 1 begini ya. Nah, atau 24 jam nanti dia jadinya 1 hari. Nah, kalau 24 jam oke. Sama dengan kita membuat 1D begini ya. Terus kita apply. Nah ini adalah untuk user admin, ini akan mendapatkan waktu mengakses selama 1 hari seperti itu ya. Kita coba tes. Kita akses dulu, tadi DNS name nya adalah fasthotspot.net gitu ya. Nah ini dia. Jadi seperti tadi kita membuat usernya adalah admin dan passwordnya adalah admin. Kita tulis user dan juga passwordnya. Terlihat ya. Jadi oke. Di sini terlihat IP kita untuk hotspot ini. Kita mendapatkan IP 10.10.254. Upload dan downloadnya seperti tadi yang kita setting ya. Ini total upload dan downloadnya selama ini, dan connected selama 26 detik ya. Time lapse waktu tadi, karena admin ini punya jatah 1 hari, tadi kita buat 1 hari, di waktu sisanya adalah 23 hours 59 menit 34 detik. Kalau kita reload lagi, setelah kita berjalan 55 detik, waktu sisa kita tinggal 29 jam 59 menit 5 detik. Nah seperti itu. Kalau misalkan kita buat lagi user baru nih, kita buat lagi tambah user ya, user 1, passwordnya sama, misalkan password 1 2 3 4, profilnya jangan sama. Kalau user 1 ini kita buat sebentar, kita buat profil lagi untuk user 1 ya. User 1 misalkan ini IP poolnya sama,
idle timeout, biarin aja semuanya, biarin aja, klik oke. Terus kita buat untuk usernya di profil user 1 tadi ya, servernya 1, username-nya user 1, passwordnya 1234, profilnya. Nah, ini muncul setelah kita buat tadi profil user 1 di sini. Sekarang muncul di sini, kita pilih ya. Untuk limitnya, misalkan kita limit hanya berapa ya, kita tes untuk 30 detik. Setelah login 30 detik dia otomatis akan log off atau putus dari internet. Kita coba tes ya. Nah, kita coba tes di login page, kita log off dulu. Oke, kita login lagi menggunakan user yang barusan kita buat, user 1, passwordnya 1234. Oke, nah ini dia. Jadi terlihat di sini time lapse-nya adalah 30 detik ya. Kita reload, kita jalan 7 detik, tinggal 23, tinggal 10, tinggal 9, tinggal 15 detik ya, 17 detik, 10 detik ya sisanya. Nanti otomatis dia akan log off sendiri. 5, 4, 3, 2, 1, otomatis dia akan log off. Oke, kalau sudah log off ini kita nggak bisa connect ke internet lagi. Nah, jadi nggak bisa ya, klik YouTube juga nggak bisa. Kita harus login lagi ya, misalkan tadi admin. Oke, nah setelah kita login admin, kita baru bisa akses ke internet kembali. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Lumayan ini setengah jam videonya ya, untuk membuat hotspot server menggunakan MikroTik RB941 atau Hoplite.